senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari akibat dosa-dosa yang kita lakukan. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du, akhwat, sholihat, ummahat, ibu-ibu, lihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini sebagai sebuah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Karena jemaah sekalian, pertanda orang tersebut diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu dimudahkan untuk belajar ilmu agama, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang kita pelajari bukan ilmu ecek-ecek ya, atau ilmu rendahan. Yang kita pelajari adalah sosok Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah praktek nyata dari nilai-nilai Al-Quran itu ya Rasulullah SAW. Kalau dalam dunia kontemporer, dunia digital, ada istilah video tutorial. Misalkan cara masak, cara bakar sate, ibu mari mungkin ya cara buat tongseng yang nggak terbiasa, atau mungkin cara buat sate bakar ya, atau sate goreng misalkan ya, yang paling praktis. Dari mana kita dapatkan? Kalau mungkin ditulis itu susah untuk mencernanya, dibuatkanlah video. Ya, video itu lebih gampang untuk dipahami. Itu namanya video tutorial. Nah, jemaah sekalian, sama Al-Quran itu ada 6.666 ayat, 100-nya sunnah. Kalau tentang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan lain sebagainya, kita bisa mengkaji di buku fikih. Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dan tidak semuanya, nggak jelaskan bagaimana puasa beliau lengkapnya seperti apa, tawafnya seperti apa, sa'inya, hajinya, wukuf di Arafahnya seperti apa, enggak. Tapi sekali lagi di sini hanya ibadah-ibadah yang sunnah dan semangat beliau dalam melaksanakan ibadah. Itu makna daripada bab yang ke-40 ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke hadis pertama dulu. Ya, hadis pertama sebagaimana kebiasaan kita, saya bacakan Arabnya, nanti saya minta ibu-ibu biar aktif ya untuk membacakan terjemahannya. Soalnya ibu-ibu kalau dengerin saja khawatirnya jujur aja sih ya. Ya ngantuk. Ya kalau ngantuk mending tidur ya, nggak bermasalah ya. Baik, nanti kita bagi-bagi ya. Hadis pertama maksudnya 261 di meja sebelah sini. 262 meja sebelah sana, silakan ditunjuk siapa yang jadi jubirnya. Iya. Hadis 263 di sini, 264 belakang. Ya. 264, 265 di sini Bu ya. Silakan ditunjuk nanti. Dan di bagian sini adalah 266 ya. Baik, kita akan membacakan hadis ya sampai 266 dulu. Berarti 6 meja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya, 266. Sekarang kita masuk 261. Saya bacakan dulu hadisnya, silakan dipersiapkan. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awana an Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Silakan. Mic-nya bisa, Mas, mic-nya dikasihkan. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam hingga
hingga kedua kakinya bengkak. Maka ditanyakan kepada beliau, mengapa Anda terlalu memaksakan diri seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Baik, saya baca ulang karena tadi belum kena mic-nya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, tahajud berarti ya, bukan wajib. Maaf, bagi Nabi saat tahajud itu wajib. Hingga kedua kakinya bengkak. Maka ditanyakan kepada beliau, mengapa Anda terlalu memaksakan diri seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang? Maka jawaban Nabi, tidak patutkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Baik. Hadis yang ke-262. Saya bacakan. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraiz qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amru an Abi Salama an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah qala faqila lahu ataf'alu hadha wa qad ja'aka anna Allah ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW biasa sholat malam sampai berkah kedua kakinya. Ya. Lantas dikatakan kepada beliau, mengapa Anda melakukan hal ini? Padahal telah disampaikan kepada Anda bahwa Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Baik, barakallahu fiik. Saya baca ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Masya Allah. Lantas dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Baik, 263. Haddatsana Isa Ibnu Utsman Ibnu Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli qala haddatsana ammi Yahya bin Isa Am-Ramli an al-Amash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Nanti langsung dari Abu Hurairah Bu ya. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafikha qadamahu fayuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Silakan. Dari Al-Maksi, dari Abu Salih, dari Abi Hurairah, Enggak apa-apa. yang berkata Rasulullah SAW biasa sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Baik, kita di 3 hadis dulu karena ini terkait semua 3 hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Kita masuk hadis 261, 262 dan 263. Ya, 263 saya bacakan ulang biar terdengar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, tidak patutkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa kita lihat bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam urusan ibadah. Semangatnya luar biasa, padahal Allah telah menjamin Rasulullah itu diampuni semua dosanya, baik dosa-dosa yang lalu, bahkan sebelum berbuat dosa pun dosanya telah dijamin untuk diampuni, bahkan sebelum terjadi dosa, jemaah sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar
wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepadamu wahai Muhammad, dan agar Allah memberi petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Jadi adanya ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah adalah apa? Satu, untuk mengampuni semua dosa-dosa Nabi. Yang kedua, menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi. Yang ketiga adalah apa? Agar Nabi lurus terus jalannya di atas siratal mustaqim. Artinya Allah telah menjamin bahwa semua dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna daripada ibadah-ibadah Nabi seperti sholat-sholat sunnah? Ya, kalau memang dosa-dosanya telah diampuni. Para ulama mengatakan semangatnya Nabi dalam beribadah seperti qiyamul lail, kemudian witir, kemudian duha dan ibadah-ibadah lain bukan dalam rangka agar dosanya diampuni. Karena semua dosa beliau telah diampuni. Nah, kalau kita kan agar dosa kita diampuni, Bu, ya. Karena mungkin kita tadi aja dari rumah ke sini di pinggir jalan banyak dosanya kan begitu maksudnya ya. Baik, ada orang lewat kita lagi nyetir atau bawa motor, wah buset loh ya. Nah, udah satu dosa ya. Baik, nggak apa-apa, duduk aja nggak masalah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sekali lagi, Nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, bukan dalam rangka agar dosa-dosa beliau diampuni menurut sebagian ulama. Karena semua dosa beliau diampuni. Lalu terus buat apa? Lisyukri an umi rabbih, untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah ya. Jadi ada tingkatan ibadah yang sangat tinggi itu ketika bukan karena dia butuh, tapi karena dia mensyukuri nikmat tersebut. Ya, mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil jamaah sekalian dari hadis ini adalah apa? Menurut Imam Ibnu Battal, demikian juga ulama-ulama lain, bahwa seorang manusia mengambil salah satu jenis ibadah yang dia anggap dia spesial di dalamnya dan memaksa diri untuk melaksanakannya sampai tertatih-tatih dan terpayah-payah, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalkan ada di antara ibu ini yang kayaknya kalau ke sholat itu piye ya, soalnya sering larut malam tidurnya ya. Terus apa ya ibadah kok yang ngaji ya. Sampai sambil ngantuk ya. Kalau ngaji sambil ngantuk kan nggak begitu masalah. Tapi kalau sholat sambil ngantuk kan nggak ketahuan rakaatnya gitu ya. Ya misalkan begitu jamaah sekalian. Sampai Anda mungkin pengen ngaji terus, Anda mengambil satu aja jenis ibadah yang kira-kira Anda ini spesialnya di mana? Aku kayaknya spesial di sholat malam deh. Udah, sholat malam itu betul-betul dirutinkan, walaupun dalam kondisi yang sangat capek dan dipayah-payahkan, nggak masalah. Dengan syarat, kata Imam Nawawi, adalah apa? Tidak menimbulkan kebosanan. Ya. Jadi dengan syarat apa? Tidak menimbulkan kebosanan. Tapi kalau seandainya hati kayaknya udah mulai bosan, maka segera berpindah pada ibadah lain. Supaya dia itu waktunya tetap dalam kondisi ibadah. Jangan sampai karena bosan ibadah itu akhirnya ibadahnya apa? Dia pensiun dari ibadah, nggak ibadah kecuali yang wajib. Jangan, ya. Kalau terasa, aduh kayaknya untuk yang mulai udah gimana gitu nih. Oke lah, yang penting witir. Sisanya apa? Sisanya ba'da subuh ngaji misalkan ya. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa boleh seorang muslim itu bahasa ekstrimnya menyiksa diri dengan ibadah yang dianggap spesial di dalamnya dengan syarat itu tidak menyebabkan dia apa? Malal, yaitu bosan. Karena kalau menimbulkan kebosanan nanti bermasalah. Kenapa? Orang kalau udah bosan itu, walaupun dia tahu ini baik atau walaupun dia tahu itu buruk, tetap aja dikerjakan jamaah sekalian. Walaupun dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Biasanya kalau orang sudah hatinya semacam malal, rasa bosan. Ya mungkin ada di antara teman-teman kita tahu yang namanya menutup jilbab itu wajib. Karena mungkin ada
dulu cara ngingatinnya nggak benar misalkan ya. Wah, diancam terus. Akhirnya jadinya spend. Nah, kalimat-kalimat itu bukan karena dia tidak tahu, tapi karena adanya kemangkelan dalam hatinya. Ya. Nah, makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dulu ada sebagian para sahabat dan para tabiin yang memang mengambil ibadah-ibadah tertentu. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu merasa fisiknya sangat lemah. Maka beliau jarang sekali melaksanakan siam sunnah. Tapi beliau ngambil sisi spesialisnya apa? Tilawatul Quran dan ta'limul Quran. Mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu aja, ngajar Al-Quran, buat halaqah. Habis ngajar di sini, ngajar di mana? Di sela-sela beliau ngajar, beliau baca Al-Quran, ngulangi hafalannya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkagum-kagum sehingga beliau mengatakan, kalau kalian ingin membaca Al-Quran, bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Karena dia ingin ngambil spesial di situ. Ada juga jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ada sahabat yang mungkin suruh hafalan Quran berat banget. Tapi dia spesialisnya karena fisiknya bagus, jihad. Contohnya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Saya baca riwayat Khalid itu hafalan Qurannya sedikit. Tapi kalau bicara jihad, beliau komandannya. Ya. Walaupun jemaah sekalian ada juga sahabat-sahabat yang memang multi talent. Jadi dalam semua talenta itu, maksudnya dalam semua ibadah dia spesialis. Ada, tapi nggak banyak. Contohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ya infak paling akeh, ya. Nek suruh sholat paling kuat, nek jihad paling terdepan. Ya coba ya. Terus apa lagi Bu? Memaafkan orang, gampang banget memaafkan orang. Pernah beliau disakiti banget. Gara-gara apa? Dulu ada beberapa orang yang mencemarkan kehormatan Abu Bakar dan keluarganya. Yaitu apa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dituduh selingkuh. Itu otomatis tuduhannya apa? Bapaknya nggak bisa mendidik. Kan begitu otomatisnya itu ya, sama dengannya itu kan begitu jamaah sekalian, kepanjangan seperti itu. Di antara yang menuduh menuduh Aisyah dan menyebarkan Aisyah selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Ya, Anda bayangkan istri Nabi dituduh selingkuh. Masya Allah ya. Jadi apa yang menimpa kita hari ini pernah menimpa Nabi Muhammad juga. Dan Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap. Ya. Beliau tidak kerusak-kerusu, enggak. Beliau diam aja. Karena pada saat itu Aisyah sakit. Jadi pulang dari perjalanan jauh, di mana di saat perjalanan itulah beliau dituduh selingkuh. Sampai di kota Madinah, Ibunda Aisyah itu sakit berhari-hari. Kemudian Ibunda Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya ke rumah ibuku biar dirawat? Maklum Nabi juga punya banyak aktivitas, nggak sekedar merawat istri. Oh boleh kata Rasulullah. Akhirnya dirawat di rumah ibunya, ya, dan bapaknya yaitu Abu Bakar. Cuma sebenarnya Aisyah sudah merasakan kenapa ya Nabi nggak semanis dulu sikapnya. Ada perubahan. Biasanya datang bawa hadiah, dikecup keningnya, nanya kabarnya, dibeli. Sekarang cuma buka pintu, gimana? Semakin baik atau terus pergi. Tapi masih mending ya dibanding sebagian suami cuek sama sekali gitu. WA aja orang tahu gitu ya. Ya, pulang-pulang tanyanya paling minta makanya gimana ya. Minta jatah kan begitu ya. Orang tahu WA, orang tahu apa-apa ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini kok kurang sikapnya. Dulu biasanya sangat hangat, sangat manis ya. Kadang Ibunda Aisyah bertanya, Rasul kalau datang ya dicium istrinya, dicium keningnya, didoakan, dipeluk, dibelai dan sebagainya. Sekarang kok nggak seperti dulu. Padahal kalau orang sakit tentu kasih sayang itu jauh lebih tinggi seharusnya, ya lebih besar. Nah, ternyata di antara yang menuduh Ibunda Aisyah dan menyebarkan Ibunda Aisyah selingkuh itu seorang yang makan kesehariannya itu diberikan oleh Abu Bakar dari dapurnya Abu Bakar. Namanya Mistah bin Usasah. Itu masih saudaranya Abu Bakar, ya mungkin Pak Le-nya Aisyah. Jadi agak dekat lah persaudaraannya. Tapi dia itu yang paling banter menyebarkan isu bahwa Aisyah itu apa? Selingkuh. Padahal makannya dari siapa? Dari dapurnya Abu Bakar.
dia tidak cakap dalam mencari rezeki. Ya mungkin kan ada sebagian orang yang mungkin dia udah kerja ke sana kemari, tapi ya hasilnya cuma gitu-gitu aja, karena mungkin nggak cakep atau mungkin rezekinya nggak sebagus yang lain. Nah, Abu Bakar sadar kalau beliau ini punya kecakapan dalam mencari rezeki, berdagang, berbisnis, sehingga beliau itu menafkahi sebagian sahabat. Beliau lazimkan dirinya. Ini penting ibu-ibu, terutama ibu-ibu mungkin atau suaminya diberi kekayaan, itu harus ada seperti itu. Jadi Abu Bakar itu merasa bahwa dia punya kemampuan dalam mencari rezeki, punya kemampuan dalam urusan bisnis. Makanya yang beliau lakukan adalah selain infak ke masjid, infak untuk jihad, untuk membiayai dakwah Nabi, tapi juga beliau melazimkan dirinya untuk membiayai beberapa orang-orang muhajirin yang memang mereka ini miskin dan gak punya skill dalam mencari rezeki. Ya kadang dimintai bantuan Abu Bakar, ya Abu Bakar ngasih nafkah. Itu bukan pekerja, memang Abu Bakar sudah niatannya tak nafkahi kamu gitu ya. Nah di antara laki-laki tersebut dan keluarganya namanya Mistah. Lah ini orang malah menyebarkan apa? Fitnah tadi. Itu Abu Bakar sakit hati luar biasa. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi akan menafkahi dia, kata Abu Bakar. Saya tidak akan lagi menafkahi dia. Abu Bakar bersumpah pada saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan Ibunda Aisyah. Abu Bakar semakin sakit hati. Oh, ternyata anakku orangnya baik ya. Maka Abu Bakar tambah, wes nggak bakalan tak kasih nafkah lagi. Ya, nggak bakal tak kasih nafkah lagi. Toh Abu Bakar nggak punya, bisa aja kan Abu Bakar berbuat seperti itu. Toh nggak ada kewajiban beliau kan. Itu kan hanya sebagai keutamaan yang beliau lakukan. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, wala ya'tali, dan hendaklah orang-orang, surat seingat saya sebentar. Iya. Surat An-Nur ayat yang ke-22. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Hendaklah orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelonggaran rezeki. Jangan bersumpah untuk tidak menafkahi orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan kerabat dekatnya. Tadi Mistah tadi udah muhajirin, miskin dan kerabat dekat Abu Bakar. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus apa Allah sampaikan? Waliyafu, hendalah memberi afwan, maaf. Waliyasfahu, berlapang dada itu artinya berupaya menghilangkan, mendelet kesalahan-kesalahan orang tadi dari memorinya. Bukan memaafkan, tapi dendam masih simpan. Itu bukan maafkan. Jadi kalimatnya waliyafu waliyasfahu. Maafkan dan lapangkan dadamu, hilangkan kesalahan dia dari dadamu. Terus ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka kalau memaafkan Allah juga maafkan kesalahan-kesalahanmu? Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Begitu ayat tersebut didengar oleh Abu Bakar, beliau langsung keluar sambil berteriak, ya Allah, saya ingin diampuni, saya ingin dimaafkan, saya kafaroh atas sumpah saya untuk tidak menafkahi, saya lanjutkan penafkahan. Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi juga melanjutkan apa? Perbuatan baik. Itu Abu Bakar jemaah sekalian. Maka saya bilang tadi, beliau ini multi talent. Dari sisi mana saja ada nilai kelebihan Abu Bakar. Memaafkan ya ada, sabar. Oh jangan, bagaimana sabarnya beliau ketika menemani Nabi. Pemimpin adil. Oh beliau pemimpin yang sangat adil. Makanya Rasul mengatakan, pernah ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah semua manusia akan dipanggil dari semua pintu? Apakah manusia akan dipanggil dari satu pintu? Iya. Nanti di surga nanti setiap manusia dipanggil dari satu pintu yang menjadi kelebihan dia. Misalkan ada Bu siapa nih yang di sini tahu saya. Saya tahunya namanya itu Bu Sari aja ini. Ya. Bu siapa namanya? Bu Nana. Bu Hesti ya. Misalkan dipanggil dari sholat, Bu Hesti silakan datang, dipanggil. Ya, dari puasa Bu Sari misalkan ya. Silakan misalkan.
Ini kan contoh aja. Amin gitu loh Bunda ya. Ya, dari sedekah Bu Nana misalkan, pintu-pintu semuanya ada. Dari berbakti kepada kedua orang tua, Bu siapa namanya? Bu Roslia, Bu Fauzia, ya. Semua orang dipanggil dari satu pintu. Terus Abu Bakar bertanya, pertanyaan beliau, ya Rasulullah, adakah yang dipanggil dari semua pintu? Ada. Siapa ya Rasulullah? Saya berharap kamulah orangnya. Masya Allah. Jadi Abu Bakar dari mana aja? Dari berbakti sama orang tua. Oh jangan tanya beliau ini. Orang tuanya itu musyrik awalnya. Sejak beliau masuk Islam, musyrik. Sampai beliau hijrah ke Madinah, itu masih musyrik. Tetapi sejak beliau masuk Islam, beliau tidak bosan-bosan berdoa dan mendoakan mudah-mudahan orang tuanya dapat hidayah. Dan gak pernah kasar, walaupun orang tuanya kasar banget sama beliau. Nama bapaknya namanya Abu Quhafa, dikenal kasar banget, luar biasa. Tapi Abu Bakar gak pernah membalas. Bapaknya udah buta, ngomongnya kasar. Tapi Abu Bakar tetap aja melayani. Ini memang pentingnya kita sebagai anak ya. Saat ditanya, saya kemarin ditanya, Ustadz seberapa batas sih kita itu berbuat baik sama orang tua? Karena kita udah berbuat baik, terus nampak di mata orang tua gitu ya. Lah gini terus gimana? Saya bilang, sampai kapan? Sampai orang tuamu wafat baru berhenti dari berbuat baik. Itu pun masih ada berbuat baik setelah dia meninggal. Udah gitu aja. Lu saya begini, ya diam gitu. Enggak kuat diam, ya pergi saya bilang. Kalau saya pergi dibilang saya anak nggak manut. Susah juga ya punya orang tua kayak gitu ya. Didengerin, bikin telinga panas. Pergi, dibilang tidak manut, tidak dengarnya. Wah, saya bilang itu ujian Anda, mungkin dosanya terlalu banyak jenengan itu ya. Jadi cobalah, itu mungkin cara. Kadang gini aja mas, kadang Allah itu mengampuni dosa kita lewat mulut orang yang dekat dengan kita. Tapi jangan menyimpan kebahagiaan kita di mulut netizen atau di mulut orang, jangan. Ya, sekali lagi ya, jangan menaruh kebahagiaan Anda itu, jangan menggantungkan kebahagiaan Anda itu di komentar teman atau di mulut teman Anda. Jangan. Kenapa? Nggak bahagia nanti. Bahagianya naik turun nanti ya. Tadi bahagia, habis kajian nggak bahagia. Kan dikomentarin misalkan ya. Dikomentarin apa? Gara-gara jilbabnya pekan kemarin sama jilbab pekan sekarang kok podo mbak ya. Misalkan ya. Di sini kan nggak ada ya. Di tempat lain sana loh jamaah sekalian ya. Baik. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kembali apa saya pengen tadi, ini bagaimana beliau itu berbuat baik. Abu Bakar tadi doakan sebelum datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan orang tua saya dapat hidayah. Ya didoakan sama Nabi. Dari Nabi diangkat sebagai Nabi sampai Nabi hijrah ke Madinah berarti 13 tahun. Ya, itu belum masuk Islam bapaknya. Sampai kapan? Ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, setelah 8 tahun di kota Madinah. Berarti 13 tambah 8 berapa tahun, Bu? 21 tahun. Artinya apa? Artinya doa Abu Bakar dan doa Nabi baru diijabahi setelah 21 tahun. Jadi kalau kemarin saya ditanya sama sama salah seorang istri orang ya, Ustadz, ya bukan istri saya, maksud saya. Ya, Ustadz, itu suami saya begini-begini, ya doakan mudah-mudahan berubah. Sudah kebiyen Ustadz, mulutnya kotor, bla 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 bla. Emang udah berapa tahun jenengan doakan? Ya udah hampir setahun Ustadz. Allah, saya bilang, Nabi itu berapa? 21 tahun baru diijabahi doa. Anda ini siapanya Allah sih? Ya, ya, saja dalam hati saya juga kalau saya diuji kayak gitu juga berat juga ya. Ya, yang akhirnya beliau ingin mengajukan, udah ngajukan cerai itu gara-gara suaminya katanya kotor terus mulutnya ya. Opo-opo cerai, opo-opo. Ini kebalik. Kalau biasanya kan perempuan yang ahli sejarah kalau ada pertengkaran, ya kan ahli pakar sejarah kan, dari sejak awal nikah sampai itu langsung diceritakan, itu sampai sekian hari itu. Tapi ini kata beliau sih, katanya suami Ustaz itu saya diungkit-ungkit bla 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 gitu. Padahal saya biar nih ternyata 50-50 gitu kata ya. Baik jamaah sekalian, jadi sekali lagi Abu Bakar itu dari semua pintu. Saya kembali pada hadis tadi jamaah sekalian, bahwa pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah kita boleh mengambil satu spesial ibadah yang sifatnya sunnah selain wajib ya. Sekali lagi, kalau wajib mah bukan pilihan, memang wajib kudu ya.
ya sifatnya sunnah untuk menjadi amalan spesialis kita, dan kita boleh berdarah-darah dan bercapek-capek berpeluh-peluh di situ. Ya, contohnya siapa? Tadi para sahabat. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat. Dia ingin spesialnya apa? Spesialnya sholat malam. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau ini kalau ngantuk, di sampingnya itu ada apa namanya? Ada air. Sholat, ngantuk ambil air, sholat lagi. Ada yang seperti itu. Kalau bahasa kita itu membebani diri, nggak masalah. Jangankan kita yang belum terjamin dosanya diampuni, Nabi aja membebani diri sebagai bentuk rasa syukur. Asalkan dengan catatan tadi, yaitu apa? Yaitu tidak membosankan. Tentunya catatan lain adalah apa? Tidak menyebabkan hak-hak lainnya terdolimi. Contohnya hak istrinya, hak suaminya. Ya gara-gara ibu-ibu mungkin habis kajian, saya ingin apa? Pokoknya dari habis isya sholat sampai menjelang subuh. Lanjutnya kalau punya suami itu bagaimana? Loh, suami butuh pelukan, suami butuh dibuatkan teh, suami butuh diselimutin kan? Nah, dengan syarat sekali lagi tentunya tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Kalau menggugurkan kewajiban yang lain karena mengejar perkara yang sunnah malah dosa. Karena itu namanya fikih prioritasnya telah terbalik. Yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib. Sholat tahajud sampai jam 3, bar itu turu tangi-tangi jam 7 ya. Baru sholat subuh. Itu namanya prioritasnya kebalik. Ya. Jadi pahami ya? Jangan kebalik. Ya, kemudian ibu-ibu misalkan sebagai seorang pedagang melayani pembelinya luar biasa dengan senyum. Gimana Mbak? Gimana Mas? Senyum selama 9 jam dari pagi sampai sore. Sampai di rumah, wes Mas, ojo takon, aku capek. Wah, itu kebalik jenengan iku ya. Paham ya? Kebalik. Yang wajib itu yang di rumah, yang di toko itu SOP. SOP-nya cuma seperti itu. Ya namanya SOP ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Bisa pahami ya? Ya. Saya kadang berpikir, pramugari itu apa sesantun itu di hadapan suaminya gitu. Siap, selamat malam, selamat pagi, terima kasih telah menunggu bersama kami. Wah, masya Allah nih. Saya dalam hati itu, opong ini kayak suaminya, sama suaminya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran berikutnya. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah apa? Fihi sebentar. Ini ada hadis Nabi. Khudhu minal a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini tadi ya penegasan tadi dari hadis dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ambillah amal semampu dan semaksimal kemampuan kalian. Silakan beramal semaksimal kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Bosan beribadah atau bosan bertaubat. Allah nggak pernah nerima taubat, terus nggak pernah bosan. Mungkin kalian aja yang bosan. Nah di sini para ulama katakan khudu matutikun, ambillah di antara ibadah, maksudnya perkara-perkara sunnah. Kalau yang wajib bukan ambillah atau pilihlah, bukan. Kalau yang wajib kerjakanlah. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya sebagai bentuk rasa syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan bahwa syukur itu ada 3 komponen. Yang pertama syukrul lisan, syukur lisan kita dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu penting. Bagaimana terbiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillahi ala kulli hal ya. Pujian, segala puji bagi Allah apapun kondisi yang ku alami. Jadi sekali lagi alhamdulillah itu penting. Ini bagian daripada syukur. Dulu ada salah seorang kiai ya, seorang ulama, orang Jawa Timuran. Dia itu dikenal dengan wirid alhamdulillahnya. Jadi opo-opo ya, alhamdulillah. Sakit itu ya Allah, alhamdulillah. Luweh ya, alhamdulillah. Ya. Selalu alhamdulillah. Pernah tahu namanya yang lain, alhamdulillah. Ini masya Allah luar biasa. Sampai ada cerita, suatu waktu beliau ini ke Jawa Barat, balik sama para kiai dari Jawa Barat ke Jawa Timur, lewatlah Demak. Lewat Demak, di Demak itu ibu kalau tahu, itu sepanjang kalen di Demak itu buat cuci, buat mandi. Nah di sana ada ibu-ibu yang nyuci mandi dengan pakaian ala kadarnya.
Kiai-kiai lain melihat astagfirullah, dia bilang apa? Alhamdulillah. Para kiai itu kemudian kaget. Yai, kita istighfar Anda malah alhamdulillah, dia bilang. Apa dia bilang? Ya alhamdulillah lah, dia bilang. Loh, kok bisa? Bukan karena senang lihat itu, dia bilang. Tapi alhamdulillah anak istri saya nggak kayak gitu. Oh. Jadi ada apa sudut pandang lain ya mas kalian ya. Alhamdulillah. Ini penting juga ilmu alhamdulillah ini ya. Baik, itu syukrul lisan. Yang kedua ada namanya syukrul jawarih. Syukur dengan anggota badan. Ya ini sholat seperti bagaimana Nabi. Jadi boleh ibadah itu bagian daripada syukur. Maka boleh mengatakan afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak layak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukurnya lewat apa? Jawarih, anggota badan. Yang ketiga, ada syukur yang sifatnya syukrul qalbi. Syukur dalam hati. Apa bentuknya? Qanaah dan ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketentuan sifatnya syariat atau ketentuan sifatnya takdir bagi kita. Kita harus ridho. Ya ibu-ibu jadi perempuan ya disyukuri aja jadi perempuan. Itu namanya takdir. Ya namanya perempuan harus pakai jilbab. Itu namanya ahkam, hukum. Jadi ridho dengan hukum, ridho juga dengan takdir. Ini bagian daripada syukrul qalbi. Bersyukur dengan hati. Ya alhamdulillah ya. Kadang dalam kehidupan kita itu kita tuh wang sinawang ya. Sesuatu yang kita anggap berat tapi bagi orang lain itu sebuah sesuatu yang diinginkan. Contoh, saya pernah ngobrol dengan istri, anak lagi nangis, maklum anak saya itu 5 laki semua ya. Wow, perang, nangis ini. Waduh, ribet banget saya bilang. Ribetnya kita itu mungkin bagi orang lain suatu kenikmatan. Kenapa? Karena mungkin dikarunia anak. Jadi mereka rindu dengan suara anak yang nangis, ya. Dengan suara anak yang berantem, ya. Jadi kalau anak itu apa-apa, ma, umi, ma, karena dia tuh paling percaya sama siapa? Sama ibunya. Dia belum percaya kepada yang lain dunia. Bersyukurlah, Anda masih dipercaya sama siapa? Anak Anda. Coba suatu saat anak Anda udah gak percaya sama Anda, apa gak berat bagi Anda tuh? Iya. Jadi itu jamaah sekalian ya. Saya tuh kemarin bedah buku. Bukunya judulnya Wahai Ibu, Kamu Kuat. Itu bagus banget bukunya. Itu bukan nasihatnya cuma satu apa namanya? Satu lembar itu cuma 2 paragraf ya. Kalimat-kalimat yang menyentuh. Ya, kalimat yang menyentuh bagus sih bukunya itu ya. Maka saya rekomendasikan itu bagi siapa? Dibaca oleh ibu-ibu. Ya, saya bedah buku itu ya. Bagus bukunya ya. Saya terus terang aja saya baca, bagus juga ini. Jadi nggak perlu banyak dalil. Ya, dia cukup ibu ya. Capeknya kamu mengganti pampers anakmu di malam hari itu akan berbalas surga nanti. Semakin kamu capek mendidik anakmu, maka kenangan manismu semakin banyak di masa tua. Itu saya baca tuh. Wah, kita beli untuk ibuku nih ya. Akhirnya saya dapat 1 itu ya. Nah, kalau mau pesan nanti bisa ngomong sama saya. Iya. Enggak harus lewat saya, bisa lewat link TikTok affiliate saya juga boleh ya. Nah, baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini makna daripada asyukru. Afala akunu abdan syakura. Baik jemaah yang terakhir, maksud dari 3 hadis ini. Ada kebiasaan para sahabat adalah apa? Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Nabi. Lihat Nabi bengkak kakinya, mereka khawatir. Ya Rasulullah, gimana? Jadi mereka sangat khawatir dengan kondisi Nabi. Nah, ini salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mengkhawatirkan kondisi beliau. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Kata para ulama adalah mengkhawatirkan kondisi para aulia. Siapa para aulia? Yaitu para pewaris Nabi. Yaitu para ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Jadi kalau ada ulama yang meninggal, ya kemudian kayak kemarin ada beberapa di Solo ini kan meninggal ya. Siapa ketua MUI? Siapa? Kiai Haji
Ya, Husain. Buset. Enggak, yang satu juga yang seni masih sini. Itu ada yang, Masya Allah ya. Saya tahu juga orangnya cukup sederhana kehidupannya. Nah, jadi Abdul Aziz ingat saya, Kiai Abdul Aziz ya. Kemudian Ustadz Yahya Waloni ya. Jadi wafatnya mereka itu harus kita sedih. Ya, kalau nggak bisa gimana? Upayakan untuk sedih, karena bagaimanapun mereka adalah pewaris para nabi. Walaupun mungkin warisan yang mereka ambil dari nabi itu berbeda-beda. Ada yang diwariskan tentang keberanian menyampaikan kebenaran. Contohnya Pak Yahya Waloni. Ada yang ilmunya sangat kuat tapi kurang berani. Nggak apa-apa gitu ya. Dia telah mengambil warisan berupa ilmu. Jarang yang mungkin Iswani, orangnya karakternya bagus, zuhud, terus mungkin jarang seperti itu. Yang kita kenal ya 1-2 aja lah. Wala nuzakillahi ahada, kita tidak mensucikan orang pun karena beliau udah meninggal. Salah satu yang kita kenal misalkan Ustadz Muin, orangnya berani banget nyampaikan kebenaran, ya. Terus orangnya sangat-sangat mengantisipasi disogok, gitu, ya. Ya, beliau sangat betul-betul menjauhi, ya. Saya pernah tidur dan beberapa kali menginap bersama dengan beliau, Masya Allah. Paling akhir tidurnya, paling awal bangunnya, kita masih di kamar, beliau udah adzan di masjid. Yang ngadanin ya imamin. Subhanallah ya. Saya pikir ada ya orang seperti itu ya. Secara ilmu, Masya Allah, mendalam banget. Jarang-jarang kita dapat orang seperti itu. Ya, makanya kalau ada bibit-bibit ulama yang bagus, dijaga ibu-ibu ya. Karena mereka adalah bisa menerangi umat ya. Nggak gampang gitu dakwah itu. Nggak gampang mencari ilmu ya. Ibu aja cari duit kan susah kan? Apalagi cari ilmu, Bu ya. Iya, nggak gampang jamaah sekalian. Nah baik, itu diantara bentuk apa? Kepedulian terhadap para nabi maupun kepedulian terhadap para pewaris, ya, para pewaris nabi. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk hadis 264. 264, saya bacakan. Berarti meja mana? Belakang ya? Ya. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bin Ishaq anil Aswad ibni Yazid qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili faqalat kana yanamu awwalal laili summa yaqumu fa idza kana min sahari aw tara summa ata firashahu fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli fa idza sami'a adana wa thaba fa in kana junuban fa afadha alaihi minal ma wa illa tawaddaa wa kharaja ila shalah. Silakan. Dari Ishaq dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian pada pertengahan malam beliau bangun untuk sholat malam. Apabila sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Apabila merasa ada keperluan, beliau segera menemui istrinya. Beliau segera bangkit begitu mendengar seruan azan. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika ada, jika tidak, maka beliau segera berwudu lalu berangkat ke masjid untuk sholat. Ya, baik, barakallahu fiik. Saya baca ulang dengan cepat ya. Dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah. Maka Ibunda Aisyah menjawab, biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian pada pertengahan malam beliau bangun untuk sholat malam. Apabila sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Apabila merasa ada keperluan, beliau segera menemui istrinya. Beliau segera bangkit begitu mendengarkan seruan adzan sholat subuh. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau segera berwudu lalu berangkat ke masjid untuk sholat. Itu hadis pertama. Baik, ini hadisnya juga panjang, saya bacakan dengan cepat. Nanti giliran mana nih? Yang belakang sana ya? Ya, baik.
Hadatsana Qutaibah bin Sa'ad an Malik bin Anas wa hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an an Malik an Muharram Sulaiman an Quraib an Ibn Abbas anna akhbaru annahu bata inda Maimunah wa hiya khalatuhu qala fasdatu fi ardi wisada wa taja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha fanama Rasulullah sallam hatta idan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'da biqalilin fastaiqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajala yamsahu an-nawma an wajhi thumma qara al-ashr al-ayat al-khatim min surati Ali Imran thumma qama ila shanni mu'allakin fatawadda minha fa asal al-wudu thumma qama yusalli qala Ibnu Abbas faqumtu ila janbi fawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si thumma akhadha bi udunayya al-yumna faqatalaha fa shalla rak'atain thumma rak'atain thumma rak'atain thumma rak'atain thumma rak'atain thumma rak'atain qala ma'an sitta marrat thumma autara thumma taja hatta ja'a al-muadzin faqama fa shalla rak'atain khafifatain thumma kharaja fa shalla subha. Silakan. Mike. Yang mengabarkan padanya Iya. bahwa ia pernah bermalam di rumah Maimunah. Ibunya ia berkata, aku berbaring pada bagian sisi badan dan Rasulullah SAW berbaring pada sisi panjangnya. Lalu Rasulullah SAW tidak sampai tengah malam, sholat sedikit atau lewat sedikit dari tengah malam. Ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka beliau menyapu bekas tidurnya dari mukanya dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Kemudian beliau menghampiri jilbab atau air dari kulit yang tergantung. Lalu beliau berwudu dari air jilbab itu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu beliau pergi sholat. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku pun berdiri tidak sholat di samping beliau. Lantas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, kemudian memegang telinga kananku dan beliau menarikku. Setelah itu beliau sholat dan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat. lagi. Kemudian 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat lagi. Sudah berapa? 2 rakaat lagi. Maka berkata 6 kali 2 rakaat. Kemudian beliau sholat witir. Kemudian beliau berbaring sampai terdengar suara muadzin mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringkas. Setelah itu beliau keluar untuk sholat subuh. Baik, barakallahu fikum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan sepupu Nabi sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Rasulullah punya istri namanya Maimunah di antara istri beliau. Maimunah ini adik daripada Ummu Fadl. Siapa Ummu Fadl? Ummu Fadl itu istri dari paman Nabi. Namanya Al-Abbas, kan? Bolak-balik kan ya. Jadi Maimunah istrinya paman Nabi yaitu Al-Abbas itu bersaudari dengan Ummu Fadl istrinya Al-Abbas itu bersaudari dengan Maimunah. Jadi Maimunah istri Nabi sama istri pamannya itu kakak beradik. Itu dekat-dekat Pak Ibu ya. Ya, dekat-dekat. Jadi Nabi punya paman namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini punya istri namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya adik namanya siapa? Maimunah. Maimunah ini janda terus dinikahi sama Nabi. Nah, Al-Abbas punya putra namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini sepupu Nabi sekaligus keponakan Nabi. Sepupu Nabi dari pamannya, keponakan Nabi dari istrinya. Ya, ini dekat banget ya. Makanya ibu kalau cari besan nggak usah jauh-jauh lah ya. Ceda-ceda, yang dekat-dekat aja. Keluarga dekat atau apa ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ya gampang gitu nih. Baik, makanya apa? Abdullah bin Abbas karena dekat banget sama Nabi dan secara keluarga beliau sering nginap di rumah bibinya Maimunah. Sering nginap di bibinya Maimunah, tentu atas izin Nabi. Jadi kalau Abdullah bin Abbas mau nginap nanti Rasul mengatakan Maimunah mengatakan saya izin dulu sama Nabi. Ya, termasuk ketika jatah malamnya Maimunah. Ini kan cerita beliau ketika jatah malamnya Maimunah. Ya, nah ternyata Rasul nggak apa-apa kalau keponakanmu ingin
nginap di sini nggak masalah. Nginap di situ, nah beliau bercerita Rasul bangun di pertengahan malam melaksanakan sholat dan saya ikut bangun. Nah cerita kalau hadis lain menyebutkan beliau berdiri samping kiri untuk menjadi makmum Nabi. Nabi tarik telinganya, digeser ke kanan. Itu maksudnya di hadis ini ya, digeser sebelah kanan. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW baca melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 kali 2 berapa? 12. Lantas beliau witir 3 rakaat. Jadi berapa? Maaf, beliau witir 1 rakaat berapa? 13 ya. Jadi maka sebagian para ulama mengatakan Nabi itu sholat malamnya kalau nggak 11 ya 13 ya. Kalau nggak 11 13. Nah kemudian apa? Setelah itu beliau tertidur sebentar. Ya tidur. Nah tidurnya beliau setelah sholat malam menjelang subuh itu tidurnya begini. Ya. Apa namanya itu ya? Ya bantalnya pakai apa? Pakai tangannya. Itu tidur beliau menunggu sholat subuh. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena tidur itu lebih waspada. Jadi dengar suara sedikit aja bangun. Nah kalau kita tidur terlentang, hidupkan AC, selimutan, yakin deh bablas ya. Malah nggak pernah tidur ya, khawatir bablas ya. Nah jamaah sekalian kenapa? Karena itu tidur yang paling nyaman. Tapi bukan berarti semalaman Nabi tidur gini, enggak. Nanti ya di sini apa namanya kesemutan nanti geringingan ya, enggak. Itu cuma tidur tadi. Di awal tidur atau menjelang waktu subuh. Beliau bangun, kemudian beliau sholat 2 rakaat, berarti beliau sholat sunnah itu di rumah. Memang sebaik-baiknya sholat sunnah di mana? Di rumah. Makanya kalau bisa diusahakan ibu-ibu di rumah itu ada tempat khusus sholat. Kalau bisa nek rumahnya cukup. Kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin aja gitu ya. Udah. Nah kemudian jamaah sekalian baru beliau berangkat ke masjid langsung ngimami. Ya. Karena jamaah sudah nunggu ya, beliau langsung ngimami. Nah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu terus Nabi apa nggak wudu? Nabi tidak wudu kecuali kalau beliau itu apa namanya betul-betul ya ke kamar mandi atau apa. Kalau beliau sekedar tidur ya beliau tidak wudu. Kenapa demikian? Karena beliau itu tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Kecuali kentut ataupun apa namanya ke belakang ya. Maka kadang pernah ada hadis berikutnya nanti. Nabi itu bangun langsung sholat. Aisyah bertanya, Rasulullah, Anda tanpa wudu sholat? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, tanamu ainaya, mataku keduanya terlelap, walayanamu qalbi, tapi hatiku nggak pernah tidur. Itu tidurnya para nabi. Mereka senantiasa terjaga. Kalau kita semuanya tidur, yo mata ya turu, ya hati ya turu, ya telinga ya turu, kabeh turu ya. Ada kebakaran pun nggak tahu. Bahkan mungkin mati lampu pun nggak tahu, tiba-tiba loh kok panas ya. Oh ternyata mati lampu ya. Kenapa? Karena semua kita tidur ya. Mungkin kalau nggak tidur malah kita nggak bisa istirahat mungkin gitu ya. Karena mendengarkan banyak hal. Baik jamaah sekalian, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Satu, Nabi orang yang semangat qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail ataupun tahajud wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau beliau tertinggal di malam hari, beliau qadha di siang hari. Dan itu juga boleh bagi kita walaupun nggak diwajibkan bagi kita. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan jenengan misalnya ibu-ibu terbiasa witir kok bablas ya karena malamnya mungkin nonton Dr. Zakir Naik besok 25 itu udah diundang ya. Ya Zakir Naik bablas turu sampai kos kaki dicopot misalkan ya. Ya tangi-tangi adzan subuh misalkan. Wah, rawitir tahajud. Kalau Anda udah terbiasa, maka nanti waktu duha, selain sholat duha, bisa ganti witir yang telah menjadi kebiasaan kita. Kalau nggak menjadi kebiasaan, nggak boleh. Nanti malah buat syariat baru. Itu apa? Witirnya siang. Baik, demikian dari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada pertanyaan? Satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada? Oke, 6 meja tidak ada pertanyaan. Oh ya, silakan.
Gimana masalah dan itu kita untuk menjaga-jaga biar kita tidak habis sholat isya. Boleh. Boleh. Itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Iya. Jazakallahu khair. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.